Candi Penataran. A few moments later. Apa itu Candi Penataran? Candi Penataran itu sebuah komplek percandian di mana di sini ada beberapa bangunan candi yang letaknya kurang lebih 2 hektar di sini. Siapa yang membangun Candi Penataran? Yang mulai membangun yaitu Raja Sri Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Apa fungsi Candi Penataran pada masa lalu? Fungsinya Candi Penataran ini ialah tempat pemujaan Dewa Gunung atau Dewa Ancolopati. Apa keunikan arsitektur Candi Penataran? Keunikannya yaitu bentuknya tidak sama, itu ada yang persegi panjang, ada yang menjulang tinggi, ada 3 tingkat, di belakang itu ada padertan sana. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya periode pemerintahan Raja Srengga 1190–1200 pada sekitar abad ke-12. Dalam kitab Negara Kertagama, candi ini disebut Candi Pala yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanannya keliling Jawa Timur. Pada periode Kerajaan Majapahit, Candi Penataran bahkan diresmikan sebagai candi negara yang diketahui kerap dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan Sunda abad ke-15 yang merekam perjalanan bangsawan Kerajaan Sunda bernama Bujangga Manik, Candi Pala disebut sebagai tempat belajar agama dan ziarah. Kompleks bangunan, Candi Penataran menempati area tanah seluas hampir 13.000 meter persegi. Halaman depan, 1. Bel Agung. Lokasi Bel Agung terletak di bagian barat laut halaman depan, posisinya sedikit menjorok ke depan. Fungsi Bel Agung diperkirakan sebagai tempat musyawarah para pendeta. Kedua, pendopo teras berupa batu berbentuk 4 persegi panjang yang berada di sebelah tenggara Bel Agung. Bangunan berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi ini diperkirakan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara, keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada dinding pendopo teras terdapat relief-relief yang menceritakan kisah, di antaranya adalah cerita Bubuksa dan Gagang Aking, Sang Satiawan, dan Sri Tanjung. Ketiga, Candi Candra Sengkala. Masyarakat Jawa Timur mengenal Candi Candra Sengkala dengan sebutan Candi Brawijaya. Selain itu, ada pula yang menyebut Candi berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 M ini sebagai Candi Ganesha, karena di dalam biliknya terdapat sesosok arca Ganesha. Lokasi candi ini berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras, di mana di sebelah kirinya terdapat arca wanita yang ditafsirkan sebagai perwujudan Gayatri Rajapatni. Halaman tengah, 1. Candi Naga. Penampakan Candi Naga saat ini hanya tersisa bagian kaki dan badan. Penamaan Candi Naga diambil dari sekeliling tubuh candi yang berhiaskan lilitan naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana seperti raja sebanyak 9 buah. Selain itu, masing-masing dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif medalian. Kedua, fondasi bata. Di halaman tengah, terdapat sebuah fondasi dari bata yang diperkirakan sebagai pintu masuk. Pada bagian sudut barat halaman ini, terdapat sekumpulan ambang pintu yang terlepas dari bangunan aslinya dan 2 arca 2 rapala berangkat tahun 1242 Saka yang terletak di pintu masuk ke halaman. Ketiga, dan mungkin bekas sebuah gapura padu raksa. Halaman belakang, 1. Candi utama. Candi induk terdiri dari 3 teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca mahakala yang berangkat tahun 1269 Saka atau 1347 M. Di sekeliling dinding candi, pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Ada pula sebuah candi kecil dari batu oleh orang Belanda, dulu dinamakan Batara Kecil. Di belakang bangunan candi ini juga terdapat sebuah kolam berangkat tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Kedua, prasasti Pala adalah prasasti berangkat tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi yang dibuat oleh Raja Srengga dan ditemukan di halaman Candi Penataran. Pada prasasti ini diterangkan kebahagiaan Kertajaya karena selamat dari bencana. Rasa senangnya tersebut kemudian dicurahkan dengan membangun prasasti yang tertulis dalam sebuah lingga pala oleh Empu Amo Bikwara atau disebut pula Empu Talalu.